Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas saling ketergantungan antar komponen biotik. Pada sebuah ekosistem akan selalu ditemukan produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen-komponen tersebut mempunyai peranan yang berbeda. Akan tetapi, dalam melaksanakan peranannya, komponen tersebut saling tergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung. Jika digambarkan, interaksi antar komponen biotik akan membentuk jaring-jaring ekologi. Jaring-jaring ekologi dapat berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Di sini yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan materi dan energi dari organisme yang satu ke organisme yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, di sini digambar, sudah kita lihat ya. Di sini yang pertama ada rumput. Nah, rumput di rantai makanan ini berperan sebagai produsen. Kenapa? Karena si rumput ini dia dapat menghasilkan sendiri. Dia dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Jadi di rumput ini memiliki banyak energi. Nah, rumput dimakan oleh si belalang. Jadi energi yang ada di rumput akan berpindah ke belalang. Nah, di sini belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh tikus. Maka energi yang ada di si belalang akan berpindah ke tikus. Nah, tikus di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian si tikus akan dimakan oleh si ular. Maka energi yang ada di tikus akan berpindah ke ular. Si ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian si ular dimakan oleh elang. Jadi energi yang tadinya ada di ular akan berpindah ke elang. Nah, di sini si elang berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen akhir. Bisa juga disebut konsumen puncak karena tidak ada lagi yang makan si elang. Nah, setelah si elang mati, elang ini akan diuraikan oleh dekomposer. Ini ya, di sini dekomposernya berupa jamur. Dekomposer. Nah, si dekomposer akan mengurai si elang yang sudah mati ini. Karena dekomposer ini, dia dapat mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Kemudian, jamur ini yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai, itu menjadi nutrisi bagi tumbuhan hijau. Karena si tumbuhan hijau ini dia mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Begitupun seterusnya. Itu disebut rantai makanan. Nah, apabila di rantai makanan ini si ular ini mati habis diburu populasinya, maka yang akan terjadi pada rantai makanan ini bagaimana? Di sini kita lihat. Di sini si ular makan si tikus. Karena si ularnya sudah tidak ada, maka populasi si tikus akan meningkat. Sementara si elang ini kan makan si ular. Nah, si ularnya tidak ada, maka si elang tidak ada makanannya. Sehingga populasi si elang ini akan menurun. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem dan saling berhubungan. Di alam, jarang dijumpai organisme yang hanya memakan satu jenis organisme lain. Jarang sekali karnivora hanya memakan satu jenis herbivora. Begitupun herbivora, jarang sekali hanya memakan satu jenis tumbuhan. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat banyak rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan, yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem dan saling berhubungan. Nah, di sini sudah ada gambar jaring-jaring makanan. Dan terlihat ya, ada banyak sekali rantai makanan di jaring-jaring makanan ini. Kalau kita mau menghitung, ada berapakah rantai makanan di jaring-jaring makanan ini? Jadi, cara yang mudah adalah kita lihat terlebih dahulu ada berapa produsen di jaring-jaring makanan ini. Di sini kita lihat ada 2 produsen ya, yaitu pohon, ini sebagai produsen, dan ada rumput di sini sebagai produsen.
Nah, kenapa pohon dan rumput sebagai produsen? Karena pohon dan rumput dia dapat menghasilkan makanan sendiri atau dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Nah, di sini kita akan lebih mudah apabila kita fokus ke satu produsen. Ya. Yang pertama di sini kita fokus ke pohon dulu ya. Di sini di daun ini dia dimakan oleh si ulat. Maka energi yang ada di daun akan berpindah ke si ulat. Nah, si ulat ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, lihat tanda panahnya nih ke si ayam, berarti si ayam ini makan si ulat. Jadi energi yang ada di si ulat akan berpindah ke ayam. Nah, ayam ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian kita lihat lagi tanda panahnya, ke si elang. Berarti si elang ini makan si ayam. Jadi energi yang ada di si ayam akan berpindah ke elang. Nah, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen akhir karena tidak ada lagi yang makan si elang. Nah, di sini terhitung satu rantai makanan. Coba kita hitung yang lain ya. Misalnya di sini lagi masih di pohon. Daun dimakan oleh ulat, energi dari daun pindah ke ulat. Ya, ulat sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian yang makan ulat selain si ayam siapa lagi? Kita lihat tanda panahnya. Ke si katak. Berarti si katak ini dia makan si ulat. Maka energi dari si ulat akan berpindah ke katak. Nah, katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian tanda panahnya kemana? Ke si elang. Berarti si elang ini makan si katak. Berarti energi yang ada di katak akan berpindah ke elang. Nah, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen akhir karena tidak ada lagi yang makan si elang. Sudah sampai sini, terhitung ada 2 rantai makan. Dan sampai sini sudah ada 2 rantai makanan. Nah, kalian hitung terus sampai habis, jadi kalian tahu ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini. Paham ya cara menghitung rantai makanan pada jaring-jaring makanan? Nah, kemudian apabila di jaring-jaring makanan ini, populasi si tikus ini habis diburu. Jadi populasinya sudah tidak ada di jaring-jaring makanan ini. Maka apa yang akan terjadi? Kita lihat, makanan si tikus apa? Rumput. Maka rumput ini populasinya dia akan bertambah. Karena yang makan si rumput tinggal sedikit. Jadi yang makan si rumput tinggal ulat sama belalang saja. Gitu. Jadi populasinya meningkat. Nah, kemudian yang makan si tikus siapa? Yang makan si tikus ada ular dan ada elang. Nah, jadi populasi ular sama elang dia akan menurun. Kenapa menurun? Karena makanannya itu jadi dikit ya. Karena si tikusnya itu populasinya habis. Jadi makanan si ularnya ini sedikit. Gitu. Nah, di alam yang sangat luas ini, suatu jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan lainnya saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Jadi di alam, itu semua jaring-jaring makanan yang ada di alam disebutnya jaring-jaring kehidupan. Lanjut. Nah, di sini ada piramida makanan. Piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak di dalam suatu ekosistem. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambarnya, ada gambar piramida makanan nih. Yang paling bawah ini adalah produsen ya, tumbuhan hijau. Nah, di sini yang paling banyak adalah produsen. Kemudian di bawahnya produsen jumlahnya ada konsumen tingkat 1, jumlahnya lebih sedikit dibanding produsen. Kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 2, jumlahnya juga semakin sedikit dibanding konsumen 1 dan produsen. Nah, yang paling atas nih, ini ada konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, di sini, di konsumen puncak ini dia jumlahnya lebih sedikit. Ya, maka di sini disebut piramida makanan. Kita bisa tahu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak. Lanjut. Nah, kemudian ada aliran energi.
energi disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lain dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa energi yang digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya terbuang. Nah, di sini ada gambar matahari ya. Cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau di sini nih, tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, nih apabila si produsen ini dimakan sama herbivora atau si domba ya, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuh si herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh. Jadi, perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Jadi, energi dari si produsen ke konsumen, kemudian dari domba misalnya dimakan lagi ke sama si ular misalnya ya. Si domba dimakan sama ular atau dimakan oleh macan. Nah, ini perpindahan energi ini tidak 100%. Karena apa tadi? Karena untuk aktivitas hidup, untuk respirasi, untuk gerak, dan ekskresi. Paham sampai sini ya? Dan sekian penjelasan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.